Bab 30. Kekacauan dimulai. Saat Sanjaya hendak menempelkan keris Garuda Bayangkara ke tubuhnya, yakni untuk menyimpannya, tiba-tiba datang seseorang yang menemui Sanjaya, dan memintanya bertemu dengan para petinggi suku, untuk mengikuti acara adat. Sanjaya segera menyelipkan keris di pinggangnya, lalu mengikuti orang itu. Acara adat yang akan dilakukan malam ini adalah acara adat tahunan, yang dimaksudkan sebagai tanda rasa terima kasih kepada para leluhur. Semua orang sudah berkumpul, dan para petinggi suku berkumpul di tempat paling tinggi di antara orang-orang. Api unggun dinyalakan di tengah-tengah orang yang berkumpul. "Sini nak, duduk di sini," kata kepala suku setelah melihat Sanjaya. Sanjaya disuruh duduk bersebelahan dengan wanita umur 20-an tahun, parasnya cukup cantik dengan kulit yang bersih. Sanjaya yang masih belum paham akan tujuan orang-orang suku dalam, dia langsung duduk di samping wanita itu. Wanita itu tersenyum saat melihat Sanjaya mendekat dan duduk di sampingnya. Dia sangat gembira sebab akan mendapatkan suami yang sakti juga tampan. Wanita itu segera menempelkan pundaknya ke tubuh Sanjaya. Melihat ekspresi wanita itu, serta posisinya yang aneh, Sanjaya kini mulai samar-samar memahami beberapa hal. "Nak, bolehkah saya memegang keris pusaka yang kamu taklukkan?" ucap kakek Alex kepada Sanjaya. Ucapan kakek Alex cukup membuat bingung Sanjaya dan orang-orang lainnya. Kenapa permintaan seperti itu tidak dilakukan di lain hari saja? Kenapa harus diminta saat acara adat akan berlangsung? Jika mengetahui kebenaran, tentu apa yang dilakukan kakek Alex adalah hal yang benar. Karena dia punya maksud, ketika Sanjaya menolak untuk dinikahkan, setidaknya pusaka itu sudah berada dalam perlindungan orang suku dalam. "Silahkan, kek," jawab Sanjaya yang menghampiri kakek Alex. Kemudian Sanjaya memberikan keris Garuda Bayangkara kepada kakek Alex. Saat kakek Alex menerima keris itu di tangannya, dia segera menahan keris itu sekuat tenaga. Sebab keris itu menjadi sangat berat, lalu kakek Alex segera mengedarkan tenaga dalamnya. Wush! Beberapa orang di sekitar kakek Alex segera menjauh, dan bahkan ada beberapa yang terjatuh. Karena terdorong oleh tenaga dalam yang kuat. Melihat kakek Alex mengaktifkan tenaga dalamnya, akhirnya Sanjaya tahu bahwa kakek Alex berada di tingkat 5 pengumpulan tenaga dalam. Bahkan Sanjaya juga terdorong menjauh dari kakek Alex. Setelah kakek Alex berjuang mempertahankan keris di tangannya untuk beberapa saat, dia tidak kuat lagi menahannya. Akhirnya keris itu jatuh ke tanah. Bang! Suara bergema saat keris menyentuh tanah. Keris itu seakan punya berat puluhan atau ratusan ton. Sehingga guncangan yang diakibatkan keris jatuh ke tanah, itu bisa dirasakan oleh semua orang. Semua orang kaget melihat adegan itu. "Maaf semuanya, bagaimana kalau upacara pernikahan Sanjaya dan putri kepala suku segera kita laksanakan?" ucap kakek Alex kepada semua orang. Lebih tepatnya ucapan itu ditujukan kepada Sanjaya, agar Sanjaya tahu apa tujuan semua orang di sini. Dan jika Sanjaya tidak setuju untuk menikah, maka kakek Alex akan melindungi keris pusaka yang ada di dekatnya, agar tidak diambil oleh Sanjaya. Mendengar ucapan kakek Alex, Sanjaya mulai merasakan rasa bahaya yang mendekat. "Tunggu, pernikahan apa maksudnya?" tanya Sanjaya kepada kepala suku yang ada di dekatnya. "Kamu tahu kan, kalau kamu berhasil menaklukkan keris pusaka suku, maka kamu harus menjadi bagian dari orang suku dalam. Kenapa pura-pura bingung sekarang?" jawab kepala suku dengan nada agak marah. "Tunggu, saya sama sekali tidak tahu tentang hal ini," jawab Sanjaya dengan cepat. "Dia bohong, saya sudah memberitahukan semua persyaratannya di awal, dan dia mengatakan setuju," kata Alex buru-buru, karena tidak mau disalahkan atas semua yang terjadi. "Alex, apa yang kamu katakan? Dulu kamu mengatakan jika saya bisa memberimu uang, maka saya bisa mencoba mengangkat keris. Dan tidak ada persyaratan untuk menjadi bagian dari orang suku dalam jika berhasil."
Tanya Sanjaya, untuk memperjelas kepada semua orang yang ada. Cukup, tidak perlu berdebat, yang jelas kamu sekarang bisa menaklukkan pusaka suku. Apa keputusanmu sekarang, menikah dengan putri kepala suku atau merelakan pusaka ini tetap tinggal di sini? Tanya kakek Alex kepada Sanjaya. Kakek Alex menilai, jika perdebatan antara Sanjaya dan cucunya terus berlangsung, dia takut akan mengekspos kebohongan cucunya. Sehingga dia segera menempatkan Sanjaya ke dalam posisi untuk menentukan. Mendengar pertanyaan kakek Alex, Sanjaya merenung sebentar. Jelas dia tahu bahwa kakek Alex berusaha membebankan semua kesalahan ke pundaknya. Sanjaya mengatur nafasnya, lalu menenangkan diri, dan mulai berhati-hati dengan kata-katanya. Untuk kepala suku dan semua orang yang ada di sini, kalian boleh percaya atau tidak, yang jelas saya benar-benar tidak tahu tentang persyaratan itu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak bisa melangsungkan pernikahan ini. Ucap Sanjaya kepada semua orang. Tentu saja Sanjaya menolak. Bagi Sanjaya untuk melakukan pernikahan, setidaknya harus saling mengenal antara satu sama lain. Selain itu, jika dia menerima pernikahan ini, Sanjaya menganggap telah menjual dirinya demi sebuah senjata. Lalu di mana letak harga diri seseorang, jika rela menjual diri demi sebuah harta atau benda? Bukankah tidak jauh beda dengan wanita yang melacurkan diri? Jadi maksudmu, apa kamu menganggap bahwa orang dari suku kami tidak pantas untukmu? Tanya kepala suku dengan niat membunuh melintas di matanya. Tentu saja kepala suku sangat marah, sebab putrinya sendiri telah ditolak oleh seorang pria di depan banyak orang. Baginya, harga diri seorang pria jauh lebih utama dari apapun. Ini bukan soal pantas atau tidak pantas kepala suku. Bagi saya jika mau menikah setidak harus saling mengenal sifat satu sama lain. Juga saya masih dalam masa pendidikan, setidaknya saya harus menyelesaikannya dulu dan mencari pekerjaan. Jawab Sanjaya. Sanjaya masih berusaha untuk membuat semuanya berjalan damai, dan membuat alasan yang masuk akal untuk diterima oleh kepala suku. Namun masalahnya, orang-orang dari suku dalam tidak mengenal pendidikan dan pekerjaan, sehingga alasan yang dibuat Sanjaya hanya omong kosong bagi mereka. Satu pertanyaan terakhir, kamu mau menikah dengan putriku atau tidak? Tanya kepala suku dengan tegas kepada Sanjaya. Tidak. Jawab Sanjaya singkat. Melihat upayanya tidak berhasil, Sanjaya tidak lagi banyak omong kosong, dan menyerahkan apa yang akan terjadi kepada Sang Pencipta.